Setelah video ceramah saya viral, netizen Kristen banyak yang DM saya dan meminta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Ustadz izin videonya ditanggapi. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz. Sudah 2 kali saya melihat videonya, sangat cerdas, masuk akal, logika, dan sesuai dengan dalil serta referensi terpercaya. Masya Allah ya. Dia masuk Islam karena akal dan logika. Di dalam video ini, Ustadz menjelaskan bahwa dia ditantang oleh banyak netizen agar berdebat dengan Edis TV. Dia mengatakan siap. Namun, apakah mereka siap berdebat berdasarkan dalil, logika, dan akal dan referensi terpercaya? Saya tidak yakin, katanya. Ya, sebagaimana beliau juga mengatakan, apakah Yesus itu pernah menyatakan secara eksplisit dia adalah Tuhan dan sembahlah dia? Tentu tidak ada. Sebagaimana Ustadz menjelaskan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 bahwa siapa yang menyebut memanggil Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu tidak akan masuk surga kecuali mengikuti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Menuhankan Allah, mengikuti Yesus ajarannya sebagai Rasul Allah. Dan ini lihat sendiri di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 katanya. Ya benar sekali. Apabila kita berdebat kepada agama manapun, Al-Quran tidak akan pernah terbantahkan. Karena Al-Quran sudah menjawab permasalahan agama apapun itu. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan ajaran yang menyimpang dari tauhid. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kami utus rasul untuk setiap umat agar mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan menghindari sesembahan selain Allah. Nah, begitu juga dengan Nabiullah, Rasul Allah, yakni Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Isa Al-Masih diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Dari tidak ada dia menjadi ada, walaupun dia tanpa Bapa, itu bukan hal kecil bagi Allah. Kun fayakun. Kata Allah jadi, ya jadi. Ya. Maka di dalam Maryam 30 dijelaskan, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, kata Yesus. Ketika dia masih buayan. Sebenarnya belum bisa ngomong. Akan tetapi atas kuasa Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku akan diberi kitab Injil dan dijadikan seorang nabi. Dalam ayat lain, Yesus juga menyatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia saja. Ini adalah jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, itu di dalam Al-Quranmu. Coba dibaca di dalam Bible sendiri. Kalau ada Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Bagaimana mungkin? Di dalam Bible sendiri, banyakan ayat mengatakan, dia adalah utusan. Dia bilang, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ya, saudaraku. Ya, boleh dibedah Alkitab atau Bible-nya, dibacalah. Ini bukan untuk menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan, akan tetapi kebenaran itu perlu kita pelajari. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan. Karena hidup ini sementara, saudaraku. Ya, tidak lama. Di akhirat yang kekal. Ya. Dan sekali lagi juga dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa menyebut Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, maka kata Allah, mereka kafir. Lakor kafarul lazina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus itu sendiri atau Al-Masih itu sendiri.
Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum. Sementara Isa atau Al-Masih menyerukan kepada anak-anak Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ingat kata Allah, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa sesungguhnya menyembah selain Allah, diharamkan surga dan tempat kembalinya neraka, wa ma'wahun nar. Ini kita bukan membuat-buat ayat, akan tetapi hanya menyampaikan kalau mau terima dan kalau mau dipelajari, dianalisa. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Islam itu agama seluruh manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Tuhannya Allah. Nabi Ibrahim Tuhannya Allah. Nabi Nuh Tuhannya Allah. Nabi Yunus Tuhannya Allah. Nabi Musa Tuhannya Allah. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu Tuhannya Allah. Kenapa kita menuhankan yang tidak layak untuk dituhankan? Ya. Di dalam surat Maryam ayat Al-Maidah ayat 116. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yaqulu li laisa li bihaq. Allah berfirman, bertanya kepada Yesus, apakah benar engkau mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Apa jawab Yesus? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan yang mana aku tidak punya hak untuk mengatakan. Nah, apa yang saya katakan? Katanya, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku katakan kepada orang-orang Bani Israel adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini yang dikatakan Yesus sesungguhnya kepada Bani Israel. Nah, besok pada hari kiamat ini yang ditanyakan Allah kepada Isa Al-Masih atau Yesus itu sendiri. Maka Yesus berterus terang, tidak ya Allah. Tidaklah pantas bagiku mengatakan yang mana aku tidak punya hak untuk mengatakan. Tidak layak bagiku mengatakan yang bukan urusanku untuk dikatakan. Ya, saudaraku, ingat Allah sudah berfirman, inad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketika kita memeluk agama selain Islam, maka sia-sia dan tertolak di akhirat akan menjadi orang yang rugi, kata Allah. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ruginya kemana? Karena dosa syirik itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayusrukabi. Ketika tidak diampuni, maka sesungguhnya kita akan tersiksa, kekal di dalam neraka. Ya, sebagaimana banyak ayat yang menyatakan itu. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita cerdas dalam membaca, melihat, menganalisa, berpikir dengan akal yang sehat, dengan dalil serta referensi terpercaya, bukan sekedar dogma mematikan akal sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.